Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami'il qubur min ahli la ilaha illallah ila yaumil qiyamah wa naususan ila arwahi muallifi hadhil kutub al-makruh fi hadzal madhi syarif anima daril hikam biniyatil qabula tamami kulli sulana li kulli ma'mul ila hadrati rasul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita kitab Fathul Mu'in yang disusun oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Zainuddin Al-Malibari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa isannu khutbatun lahu wa isanu khutbatun bidhamil kha minal wali lahu ailin nikah alladhi huwal aqdu bian takuna qabla ijabihi. Wa isanu, dan disunahkan khutbatun khutbah bidhamil kha, dibaca dhamma kha, khu ya. Artinya ihtiraz min kasriha, artinya bukan dibaca dengan kasrah kha, bukan khi, bukan khitbah tapi khutbah. Minal wali, dari wali. Jadi wali nikah disunahkan dia sebelum menikahkan anaknya, dia disunahkan membaca khutbah, khutbatun nikah. Lahu ay lin nikahi, untuknya ay tegesa lin nikah, untuk nikah. Alladhi huwal aqdu, yang nikah di sini diartikan akad, bukan diartikan jima, bukan gitu ya. Bian takuna qabla ijabihi, dengan bahwa khutbah nikah tadi qabla ijabi, sebelum ijab dari wali tadi atau sebelum ijab nikah. Jadi khutbah tadi dibacakan oleh wali, hukum asalnya deh. Sehingga seorang wali nikah ketika dia ingin menikahkan anaknya, dia disunahkan membaca khutbatun nikah, dan khutbah nikah tadi dibaca sebelum ijab gitu ya, sebelum wali mengucapkan sigha al-ijab. Nah, itu al-ijab. Secara umum ketika bicara sigha, ada ijab, ada qabul. Bisa kita analogikan kepada sigha dalam jual beli, hanya sebagai perbandingan aja gitu ya. Kalau ijab dalam jual beli ditafsirkan madalla ala tamlik dilalatan zahiratan, kata atau ucapan yang diucapkan oleh penjual. Nah, ucapan ini sifatnya at-tamlik. Tamlik adalah memindahkan hak milik dari penjual kepada pembeli. Dilalatan zahiratan, dengan dilala yang zahir, artinya penunjukannya atas tamlik tadi zahir, jelas ya, tegas gitu. Nah, itu ijab dalam jual beli, dalam baik. Berarti ijab dalam nikah bisa kita pahami adalah madalla ala tazwij dilalatan zahiratan, ucapan yang diucapkan oleh wali yang menunjukkan atas tazwij. Tazwij itu artinya dia menikahkan anaknya dengan calon mantunya, calon mempelai pria. Dilalatan zahiratan, dengan dilala yang zahir, dilala yang jelas. Kalau dalam jual beli ijab contohnya, bituka hadza bikadza, saya jual barang ini kepada kamu, katakanlah barang ini pulpen bikadza, dengan harga sekian. Dengan harga berapa ini kira-kira ya pulpen harganya? Ya katakanlah 7.000 ya. Karena yang jualnya dermawan. Kadang-kadang penjualnya malah dermawan dikasih aja ya, ahli sodakoh. Nah, berarti ketika ijab nikah, contohnya di mana seorang wali mengatakan
angkahtuka binti, ya. Saya nikahkan kepada kamu anak perempuanmu, anak perempuanku, disebut namanya. Bimahri kaza, dengan mahar sekian sekian sekian, nakdan, kontan. Nah itu namanya ijab. Nah berarti sebelum wali mengucapkan ijab, dia disunahkan mengucapkan khutbah yang disebut khutbatun nikah. Berarti sebelum ijab yang diucapkan oleh wali disunahkan untuk khutbatun nikah. Fala tundabu ukhra minal khatib qabla qabulihi kama sahu fil minhaj bali sahabu tarkuha khurujan min khilafi man abtala biha amma saraha bi syekhuna wa syekhu Zakaria rahimahullah ta'ala rahimahullah lakin alladhi firada wa asliha nadbuha. Nah sekarang sebelum qabul apa disunahkan juga tuh khutbah, ya khutbah sebelum qabul, sebelum calon pria mengucapkan qabul, calon pengantin pria mengucapkan qabul. Kita lihat di sini, fala tundabu ukhra, maka tidak disunahkan khutbah yang lain. Minal khatib, ini naskahnya ada yang minal khatib, berarti al khatib yang melamar. Ada naskahnya minal mukhatab. Kalau al mukhatab berarti calon mempelai pria, gitu ya. Karena dia memang yang dikhitab dia. Ketika wali mengatakan, saya nikahkan kamu. Nah, kamu di sini kan menujunya kepada calon mempelai pria, calon yang mempelai pria, ya. Sehingga ada yang membaca al-khatib, ada juga yang baca minal mukhatab. Tapi kalau saya sendiri lebih cenderung minal mukhatab. Artinya mukhatab yaitu calon mempelai pria yang dia memang dikhitab, diarahkan pembicaraan ijab kepadanya. Artinya ketika wali bilang angkahtuka wa zawwajtuka, saya nikahkan kamu. Nah, kamu di sini berarti kan calon mempelai pria itu. Fala tundabu ukhra, maka tidak disunahkan khutbah yang lain. Berarti enggak disunahkan khutbah. Minal mukhatabi, daripada mukhatab, calon mempelai pria. Qabla qabulihi, sebelum qabulnya ia. Qabul nikah atau qabul al-mukhatab. Kama sahu fil minhaj, sebagaimana hal tersebut disahih oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Minhajut Talibin. Nah, berarti yang dipahami di sini ketika calon mempelai pria dia ingin mengucapkan qabul, nah tidak disunahkan pakai khutbah dulu gitu. Al-khutbah qabla al-qabul, berarti langsung saja. Begitu wali mengatakan angkahtuka wa zawwajtuka binti bla 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 bimahri kaza naqdan, langsung dia bilang qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril mazkur naqdan. Jadi nggak usah pakai khutbah dulu gitu. Ini pendapat ini ditasih oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin. Bal yustahabu tarkuha, bahkan disunahkan meninggalkan khutbah. Artinya calon mempelai pria sebelum mengucapkan qabul disunahkan dia meninggalkan khutbah, nggak usah khutbah, langsung aja. Kenapa? Khurujan, karena keluar min khilafi man abtala biha, daripada perbedaan pendapat orang yang membatalkan biha dengannya dengan khutbah qabla al-qabul. Karena ada ulama yang mengatakan ketika mukhatab, ketika calon mempelai pria tadi dia mengucapkan khutbah sebelum qabul, kemudian dia qabul, maka justru abtala biha, qabulnya tadi otomatis nikahnya tadi batal, dia tersebab khutbah tersebut, berarti jadi batal. Ini pendapat yang man abtala biha. Ahmad Sorabi sebagaimana menegaskan bihi dengannya, dengan yustahabu disunahkan itu dia. Dianjurkan meninggalkan khutbah. Syekhuna, oleh guru kami Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, wa syekhu, dan gurunya Zakal Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Jadi kita ulang di sini. Fala tundabu ukhra minal mukhatab qabla qabulihi kama sahha fil minhaj. Imam Nawawi mengatakan mentasih dalam kitab Minhajnya bahwa tidak disunahkan khutbah yang lain, yaitu khutbah yang diucapkan oleh calon mempelai pria sebelum dia mengucapkan qabul,
itu tidak disunahkan khutbah. Bahkan disunahkan meninggalkannya, ya sudah, nggak usah khutbah gitu. Nah, pendapat ini dianggap disunahkan untuk meninggalkan khutbah karena agar tidak frontal, agar tidak bertentangan dengan orang ulama yang mengatakan man abtala biha. Ada ulama yang mengatakan justru kalau calon mempelai mengucapkan khutbah sebelum qabul batal gitu ya. Kalau sebab khutbah tadi qabulnya batal, berarti nikahnya batal. Dan tidak disunahkan, dan disunahkan dan meninggalkan khutbah tadi itu ditegaskan oleh guru kami, guru dari Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, yaitu Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dan guru beliau Zakaria Al-Ansari. Lakinil ladzi fi rawdati, akan tetapi pandangan yang ada dalam kitab Rawdatul Talibin, wasliha, dan asal dari kitab Rawdah, nadbuha, disunahkannya khutbah sebelum qabul gitu. Berarti di sini ulama berbeda pendapat gitu ya. Ada pendapat yang pertama tidak disunahkan khutbah sebelum qabul. Khutbah sebelum qabul ya, dia tidak disunahkan. Bahkan dianjurkan meninggalkannya. Pendapat kedua malah ada yang menganggap qabulnya bisa batal tuh kalau didoleh oleh khutbah dulu gitu. Kalau qabulnya batal, ya nikahnya batal gitu. Artinya harus diulang maksudnya. Sementara pendapat yang ketiga, pendapat yang ada dalam kitab Rawdah, nadbuha, disunahkannya khutbah sebelum qabul. Kalau tadi kita bicara ijab dan qabul, ijab kita udah jelaskan. Al-qabul itu adalah ucapan calon mempelai pria. Calon mempelai pria yang menunjukkan bahwa dia ikhlas, dia ridho menikah dengan wanita pilihannya tadi. Berarti madalla ala tazawuj dalalatan zahiratan. Seperti misalkan calon mempelai pria bilang qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur naqdan. Saya terima nikahnya dengan mahar yang tersebut tadi kontan. Ini kalau bicara tentang ngucapin qabul, pasti semua nanti ngalamin. Yang udah ngalamin ya udah, atau menambah pengalaman. Yang belum ngalamin, ya nanti akan ngalamin bahwa ketika kita ingin menikah, itu dari jauh-jauh hari itu kita ngapalin aja sigo qabul tadi ya. Ada yang ngapalin sampai berbulan-bulan. Qabiltu nikah wa tazwija bil maril madhkur naqdan. Ada yang pakai bahasa Indonesia, saya nerima nikahnya anak bapak, katakanlah Fatimah binti siapa, dengan mahar tersebut dibayar tunai. Oh, masing-masing itu ada persiapan itu, apalin berbulan-bulan. Walaupun biasanya nanti ketika pas hari hanya akan nikah, ada juga yang pusing balanya deh, karena dia grogi, dia malu dengan berbagai perasaan, atau karena dia terlalu bahagia kali. Ada juga tuh harus dituntun gitu ya. Makanya sekarang saya pikir ada kebijakan yang cukup bijak, yaitu di mana Bapak penghulu biasanya sudah menulis tuh akad ijab qabul, maksud saya sigo ijab qabul di kertas. Nah nanti orang tua dari wanita tadi kalau emang dia ingin menikahkan anaknya, dia ingin menjadi walinya, artinya tidak ditaukil, tidak diwakilkan kepada penghulu, nanti dia tinggal baca tuh. Nah begitu juga calon mempelai pria, nanti dia tinggal baca. Nah itu sangat-sangat membantu ya. Kalau dulu nggak ada tulisan-tulisan kayak gitu, jadi gitu udah siap-siap aja jauh-jauh hari, bulan-bulan kita apalin itu ya. Ada yang japalin lupa lagi, ada yang bengong aja mikirin nggak apal-apal itu teh. So, kita lanjutkan. Wa tusanu khutbatun aidan qabla al-khitbah. Dan disunahkan membaca khutbah juga sebelum melamar. Kalau tadi masalah khutbatun nikah, nah sekarang khutbatul khitbah, khutbah yang diucapkan sebelum melamar. Wa tusanu, dan disunahkan khutbatun aidan qabla al-khitbah, khutbah juga sebelum melamar. Ya, artinya ketika seorang laki-laki ingin berniat untuk menikahi seorang perempuan, itu ya. Kemudian dia datang ke rumahnya tujuannya melamar. Ini belum nikah, belum akan nikah. Nah, kemudian pada saat dia ingin ungkapkan perasaan dia, niat dia yaitu ingin menikahi wanita pilihannya, maka ketika dia mau mengucapkan ucapan lamaran,
itu disunahkan juga khutbah sebelum lamaran. Wa kadza qabla al-ijabah, dan begitu juga disunahkan sebelum ijabah, artinya sebelum pihak perempuan menerima lamaran tadi. Jadi ini yang kedua masalahnya khutbatul khitbah gitu ya. Dan juga khutbatul khitbah qabla al-ijabah. Fa yabda'u kullun bil hamdi wa tsana 'ala Allah ta'ala, tsumma bi sholati wa salami 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tsumma yusi bit taqwa. Fayabda, maka memulai kulun tiap-tiap daripada wali atau wakil dari wali tadi, dan juga tiap-tiap dari orang yang melamar atau wakilnya gitu. Fayabda kulun, maka tiap-tiap daripada wali au naibi atau wakilnya, awil khatib atau yang melamar, au naibi atau wakilnya, dia memulai dengan apa? Bil hamdi, dengan memuji Allah, wasana, dan menyanjung atas Allah. Summa, kemudian bisolati wassalam, baca salat dan salam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yusi bit taqwa, kemudian dia berwasiat dengan takwa. Jadi itu khutbah secara singkat. Ya, khutbah secara singkat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan nas wa ya ayuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bittaqwa, dan seterusnya, bittaqwallah wa ta'atihi. Nah, khutbah yang singkat seperti itu. Suma yaqulu, kemudian al-khatib, laki-laki pria yang ingin melamar tadi, dia berkata gini, fi khutbatil khitbah, di dalam khutbah melamar, bukan khutbah nikah, khutbah melamar. Dia bilang dengan redaksi, ini contoh redaksi ya, dan dengan bahasa Arab, karena kita lagi baca kitab bahasa Arab. Ji'tukum raghiban fi karimatikum aw fatatikum. Ji'tukum, ini ungkapan redaksi yang diucapkan oleh al-khatib, pria yang ingin melamar wanita pilihannya. Dia melamar dan sekarang dia lagi mengucapkan lamarannya sesudah dia khutbah tadi. Ji'tukum, aku datang kepada kalian, raghiban fi karimatikum, karena aku mencintai, fi karimatikum, karimah kalian. Karimah itu diartikan ukhtikum, saudari perempuan kalian. Au fatatikum, atau fatatikum, putri kalian. Jadi aku datang karena aku mencintai, aku menginginkan saudari perempuan kalian atau putri kalian. Artinya aku ingin melamarnya. Nah, nanti kan sesudah melamar, itu pembicaraan kemarin sudah kita bicarakan, baru ditentukan kapan akad nikahnya gitu. Wa in kana wakilan, dan jika al-khatib tadi dia wakil, artinya di sini yang melamar bukan langsung pria tadi, tapi dia mewakilkan, katakanlah si A ingin melamar Fatimah, tetapi kemudian dia mewakilkan kepada si B. Nah, berarti ini yang mengungkapkan keinginan melamar wanita tadi adalah wakilnya, bukan A langsung, tapi B wakil dari si A. Tetapi ketika B nanti mengucapkan ucapan melamar, ya dia bilang dia sebagai wakilnya, saya diwakilkan oleh si A, saya berniat melamar anak bapak untuk dijadikan istri, dan saya berniat ingin melamar anak bapak untuk dijadikan istri untuk si A gitu. Jadi si A-nya dibilang sama dia tuh. Nanti kalau nggak dibilang, bisa-bisa yang tuan rumah dari pihak perempuan menyangka dia gitu ya. Ini contoh redaksi saja. Qala, wakil tadi berkata, ja'akum wakili, telah datang kepada kalian mewakili, orang yang mewakilkanku, dan dia berkata bla 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 gitu ya. Tadi kita udah bilang. Aujitukum anhu, atau telah datang kepada kalian, jitukum, aku datang kepada kalian, anhu, sebagai wakil dari si A gitu. Khatiban karimatakum, aku ingin melamar karimatakum, saudari perempuan kalian, untuk dijadikan istri si A gitu ya. Fayaktubul waliyu aw naibu kadzalika, maka wali atau wakil dari tadi wali tadi yaktubu, dia berkhutbah kadzalika, seperti itu. Artinya khutbah yang mengandung pujian dan salawat kepada Allah.
Tsumma yaqulu, kemudian berkata wali, berarti orang tua, katakanlah ya, dari wanita yang dilamar tadi. Lasta bimarghubin anka, wahai pria yang ingin melamar anakku, tidaklah engkau dibenci, dia. Artinya kedatangan kamu diterima, kedatangan kamu disenangi, bla 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 dan seterusnya. Kita lanjut. Wa yusahabu ayyaqula qabla al-aqdi, dan disunahkan ayyaqula, bahwa seorang wali dia mengucapkan qabla al-aqdi, sebelum akad. Artinya sebelum wali tadi menikahkan putrinya, itu disunahkan mengucapkan apa? Mengucapkan kata-kata berikut, uzawijuka ala ma amarallahu bi azza wa jalla min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Uzawijuka, aku akan menikahkan kamu. Ya, kamu di sini calon mempelai pria gitu ya. Dan di sini pakai fi'il mudhari gitu ya. Jadi belum apa? Belum ucapan ijab belum. Ini baru pembukaan saja, pengantar. Nanti kalau ucapan ijab kan zawajatuka binti bla 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 bimari kada bla 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 nakdan gitu. Ini pembukaan saja. Uzawijuka, aku akan menikahkan kamu. Jadi bahasanya akan. Alama amarallahu bihi, berdasarkan apa-apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan dalam sebuah bahtera rumah tangga, min imsakin bi ma'ruf, yaitu imsak, menahan istri, artinya dijadikan istri, bi ma'rufin, dengan cara yang baik, dengan cara sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, atau tasrih bi ihsan, atau melepas dengan cara ihsan, atau seandainya memang harus tasrih, tidak ada pilihan lain, dicerai pun dengan cara yang ihsan gitu. Alhamdulillah selesai sudah berbicara tentang apa itu? Khutbatun nikah dan khutbatul khitbah. Tadi kita jelaskan ada al-khutbah minal wali, ada al-khutbah minal mukhatab. Kemudian ada khutbah minal khatib, kemudian juga ada khutbah minman, dari keluarga calon, dari keluarga wanita yang dilamar tadi gitu. Furu'un, ini beberapa cabang. Berikut insya Allah kita akan bacakan khutbah dari Rasulullah SAW tentang khutbatun nikah. Kalau zaman dulu yang bicara khutbatun nikah itu ya walinya, kemudian dia nikahkan anaknya. Kalau sekarang sih ya artinya sah-sah saja seandainya dibacakan oleh seseorang yang dia memang diminta untuk membacakan. Dan kalau zaman sekarang enak, umumnya ngebacain khutbatun nikah, dia suaranya enak, suaranya fasih, suaranya enak didengar, lantang. Emang sebagus itu. Jadi menunjukkan semangat gitu ya, takbir gitu, semangat. Kalau suaranya nggak enak kan jelek, apa salah suara serak. Apalagi udah tua suaranya terbata-bata, terputus-putus. Ini jadi kesana tidak serius, sehingga khawatir nanti malah dianggap lucu. Karena akad pernikahan adalah akad yang serius. Ya. Saking seriusnya nih, banyakkan ya Allah alam kalau calon mempelai putri ya, calon mempelai laki-laki yang rata-rata yang udah ngalamin dulu, itu biasanya dia panas dingin tuh. Wah, begitu mau menghadapi akad nikah tadi, bisa jadi yang udah paling berbulan-bulan, qabiltu nikaha wa tazwijaha raditu dan seterusnya bil maril mazkur nakdan, dia bingung gitu, lupa tuh apa istilahnya sih, terdelete, terhapus, kemudian blank dari otaknya, bahkan sama sekali nggak loading, nggak ketemu gitu. Ya kalau zaman dulu kan rata-rata orang ngucapin akad nikah dengan bahasa Arab ya. Kalau zaman sekarang sih kelihatannya lebih banyak pakai bahasa Indonesia. Makanya satu kebijakan yang sangat bijak ketika penghulu sudah nyiapin kertas, di sana ada tulisan ijab yang akan diucapkan oleh wali atau wakilnya, dan qabul yang akan diucapkan oleh calon mempelai pria gitu. Berikut saya bacakan salah satu riwayat, salah satu khutbah Nabi. Ya, kalau suara saya kurang enak, anggap aja enak ya. Dan kalau suaranya enak tubuh, kita kedengarannya semangat dan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa innal umura kullaha biyadillah yaqdi fiha ma yasha wa yahkumu ma yurid, la muakhira lima qaddam wa la muqaddima lima akhar, wa la yatami ithnani wa la yaftariqan illa biqada'in wa qadarin wa kitabin min Allah qad sabaqa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa limasyaikhi wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nah, itu salah satu bentuk khutbahnya. Kalau zaman dulu udah hafalin itu, dia dihafalin bahasa Arabnya. Nah, zaman sekarang juga alhamdulillah kelihatannya yang biasa diserahkan untuk membacakan khutbah rata-rata hafal dan lagi suaranya bagus-bagus banget gitu ya. Alhamdulillah selesai sudah kita bicara tentang hari H, gambaran pelaksanaan tentang akad nikah ya. Insyaallah pada berikutnya kita akan bacakan furu'un, beberapa cabangan dari yang sebelumnya. Pada akhirnya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Alafa minkum. Kita tutup dengan kifarah majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.